Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, khususnya anak-anak hebat di kota Surabaya kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, masih semangat ya hari ini ya, bertemu lagi di program kesayangan kita, program yang mendidik dan menyenangkan, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak hebat, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Mihda Naba Rizky. Sehari-hari Bu Mihda mengajar di SDIT At-Taqwa 2 Surabaya. Dan hari ini ada yang spesial karena Bu Mihda ditemani oleh anak-anak hebat, murid-murid Bu Mihda dari 2 Cheerful SDIT At-Taqwa 2 Surabaya. Selamat pagi anak-anak hebat. Lambaikan tangannya. Luar biasa. Terima kasih ya bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat hari ini. Nah, anak-anak hebat dimanapun berada, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sejenak kita berdoa terlebih dahulu, menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat, bagaimana semangatnya hari ini? Jika Bu Mihda menyapa kalian, bagaimana semangatnya hari ini? Kalian menjawab dengan gerakan, aku siap belajar. Aku siap belajar. Siap ya? Kita coba. Bagaimana semangatnya hari ini? Aku siap belajar. Luar biasa. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, berikutnya kita langsung ke materi ya. Akan belajar apa sih kita hari ini? Hari ini nak, kita akan belajar keberagaman di sekolah. Buku tema 3. Subtema 2, anak-anak di rumah bisa disiapkan bukunya, disiapkan semangatnya ya. Nah, hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama dari pengertian keberagaman, macam-macam keberagaman di sekolah, sikap terhadap keberagaman di sekolah, dan manfaat keberagaman di sekolah. Apa sih pengertian keberagaman itu? Apa artinya keberagaman itu? Keberagaman artinya adalah suatu kondisi di sekolah yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Apa saja perbedaan yang bisa kita ketahui di sekolah ya? Yang pertama, ada keberagaman dari jenis kelamin. Nah, kalau di Zoom-nya Bu Mihda ini ya, ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki ini ada Arya, Zafran, Fiona, ada Faiz. Yang perempuan ada Halwa, ada Madina, ada Via. Itu adalah keberagaman jenis kelamin. Yang berikutnya adalah warna yang disukai. Bu Mihda yakin ini kesukaan warna setiap anak-anak itu berbeda. Kalau Bu Mihda saat ini sedang suka warna merah, karena warna merah itu penuh dengan semangat dan keberanian. Tapi kalau anak-anak bisa beda lagi, ada yang suka warna pink, biru, ungu. Semua itu tidak bisa dipaksakan ya. Berikutnya ada keberagaman asal daerah. Nah, Bu Mihda yakin anak-anak hebat yang sudah berdomisili di Surabaya ini belum tentu asal daerahnya Surabaya. Seperti Bu Mihda dari Jawa Tengah, ada yang mungkin dari Papua ada, pasti ada. Ada yang mungkin dari Sulawesi, dari Aceh.
Semua itu adalah keberagaman asal daerah. Dan keberagaman asal daerah pada akhirnya membuat ada yang berbeda ini. Bisa dari cara berbahasanya, logatnya, ya berbeda-beda ya di setiap daerah itu tidak bisa kita samakan. Berikutnya adalah keberagaman bisa dilihat dari agama, ya agama bermacam-macam. Ada yang agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu adalah keberagaman yang bisa kita temui. Lalu dari, nah ini makanan favoritnya. Ayo anak-anak hebat, favoritnya, kesukaannya makan apa? Ada yang suka makan bakso, angkat tangan yang suka makan bakso. Yang suka nasi goreng, ayam goreng, yang suka ini, yang suka es krim, angkat tangan yang suka es krim. Luar biasa, ada yang banyak yang suka es krim. Iya, itu adalah kesukaan kalian memang berbeda-beda. Selanjutnya, selain makanan, ada juga keberagaman yaitu dari hobi dan kegemaran. Oke, tidak perlu dibuka, langsung yang suka bisa angkat tangan atau boleh reaction jempolnya ya. Siapa yang suka bermain musik? Aku berenang. Oke, ada yang suka main musik. Siapa yang suka berenang sampai mungkin kulitnya gosong gara-gara berenang terus ini? Ada juga mungkin yang suka main. Oh iya, benar sekali. Itu yang ketawa-ketawa itu pasti suka ya. Berikutnya banyak sekali hobi ya. Seperti ada berenang, membaca buku. Ada apa lagi? Ada sepak bola, menyanyi, banyak sekali. Nah, itu adalah keberagaman, beberapa keberagaman yang bisa kita temui di sekolah, di teman-teman kita. Berikutnya, kita masih akan bertemu lagi ya. Tetap berada di sini, tetap berada di sini bersama Bu Mihda. Tetap setelah jeda berikut ini, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak hebat, bagaimana semangatnya hari ini? Aku siap belajar. Iya, luar biasa. Nah, berikutnya kita tadi sudah tahu beberapa macam perbedaan yang bisa kita temui di sekolah, di teman-teman kita. Berikutnya, kalau teman-teman kita itu banyak yang berbeda dari agamanya, makanan kesukaan, dari apa lagi? Dari hobinya. Kira-kira sikap kita terhadap keberagaman itu bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan terhadap keberagaman itu? Nah, bisa kita simak bersama-sama ya nak ya. Saat kita memandang teman-teman kita berbeda dengan kita, ada yang suka bakso, ada yang suka bermain bola, ada yang suka membaca buku. Sikap kita sebaiknya yang pertama adalah menghormati dan menghargai sesama. Oh, kamu sukanya main bola ya? Berarti kamu tidak mau membaca buku bersamaku. Ya sudah, biarkan dia bermain bola. Itu adalah salah satu cara menghormati teman kita. Yang kedua, menolong tanpa membedakan. Jangan sampai murid-murid Bu Mihda yang di Zoom maupun yang di rumah kalau menolong itu lihat-lihat dulu. Misalnya ini Aldo. Aku nggak mau nolong Zafran karena Zafran rumahnya nggak deket sama aku. Aku mau nolong Akil aja yang rumahnya deket sama aku. Misalnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Menolong itu harus semuanya. Perlu kita tolong. Ya. Berikutnya, menumbuhkan semangat persaudaraan. Ya. Jadi anak-anak juga harus menumbuhkan semangat persaudaraan. Dengan cara apa menumbuhkannya? Mengajak bermain bersama-sama, misalnya ya Halwa ya, kalau nanti sudah masuk sekolah, Halwa tidak hanya bermain dengan Fiona misalnya ya Halwa ya, tetapi Halwa mengajak bermain Delisa, mengajak bermain laki-laki maupun perempuan, diajak bersama-sama untuk mempererat tali persaudaraan.
Berikutnya, tidak mengejek teman. Nah, kalau di kelas ini biasanya kemampuan setiap teman-teman kita tuh berbeda. Ada yang sekali diberikan materi oleh Bu Mida, langsung paham, langsung nyantol. Ada yang diberikan materi tapi harus menunggu beberapa kali dulu baru paham. Nah, jangan sampai hanya karena perbedaan itu, anak-anak lalu mengejek temannya. Ih, kamu tidak bisa, aku tidak mau berteman sama kamu hanya karena kamu tidak bisa. Begitu ya, Sen ya? Harus saling menghormati. Kemudian, menganggap keberagaman sebagai anugerah dari Tuhan. Zain menganggap perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu adalah anugerahnya dari Tuhan. Mas Faiz menganggap Mas Faiz suka membaca buku, kemudian Akmal suka bermain bola. Ya itu karena anugerah dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Logatnya berbeda-beda, itu adalah anugerah dari Tuhan, ya. Nah, setelah kita tahu sikap positif dari keberagaman, nah akhirnya kita telah melaksanakan semboyan negara kita. Jika kita sudah melaksanakan sikap keberagaman dengan baik, maka kita sudah bisa melaksanakan semboyan negara kita. Coba ini dibaca, Mas Raihan. Ini dibaca apa, Mas Raihan? Ini dibaca Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Artinya apa ya? Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Ada yang tahu anak-anak hebat walaupun berbeda-beda tetap satu. Halwa, apa halwa artinya? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Meski kita berbeda tapi harus tetap menghargainya teman. Oke, luar biasa. Meskipun kita berbeda-beda harus tetap bersatu ya. Apalagi kita adalah satu negara kita, yaitu negara apa, Nana? Negara Indonesia. Luar biasa. Meskipun berbeda suku, agama, kita tetap satu negara Indonesia. Nah, iya, karena itu akhirnya kita bisa memperoleh manfaat daripada adanya keberagaman di sekolah. Apa saja manfaatnya kalau kita mau bersikap baik terhadap keberagaman? Apa ya? Yang pertama, dapat lebih banyak teman. Iya, menjadi banyak teman, yaitu akhirnya terjadi mewujudkan kerukunan ya, mewujudkan kerukunan, menciptakan ketentraman. Enak ini kalau di sekolah, kalau semuanya berteman, tidak ada yang bertengkar, semuanya menjadi akur, tentram. Nah, dan ini juga bisa salah satu cara untuk kita belajar bekerja sama. Berdiskusi misalnya, kalau dalam diskusi itu kalian sudah merasa, aku nih yang paling bisa. Akhirnya terjadi pertengkaran. Tetapi kalau mau menghargai keberagaman, diskusi juga akan belajar berjalan dengan lancar. Dan berikutnya, bisa mempererat persaudaraan. Jadi nanti kalau sudah masuk sekolah semua ini, rasanya erat sekali kalau kalian mau menghargai teman-teman sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kesukaannya. Dan berikutnya, bisa mencegah pertengkaran. Jelas ini ya. Dan yang terakhir, melatih diri menjadi lebih baik. Coba siapa yang masih suka membeda-bedakan temannya hanya karena apa ya? Karena misalnya kamu laki-laki, kamu perempuan, aku tidak mau sama kamu. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Alhamdulillah, Bu Mida bangga sekali dengan kalian. Dan anak-anak di rumah pasti juga luar biasa kalau bisa melakukan hal itu. Nah, baik anak-anak hebat, setelah ini kita akan bermain kuis bersama-sama ya. Tetap berada di sini setelah jeda berikut ini. Tetap berada di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku.
Oke, anak-anak hebat, kembali lagi di program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dan Bu Mida masih ditemani dari anak-anak 2 Cheerful SDIT At-Taqwa 2 Surabaya. Semuanya bisa duduk yang rapi, duduk yang manis, karena ini adalah segmen terakhir ya. Ya, semuanya bisa duduk manis, tidak ada yang bergerak ke kanan ke kiri, karena bukan waktunya bergerak, tetapi memperhatikan dengan baik. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan bermain kuis ya. Nah, sekarang bermain kuis, gerakannya pakai tangan ya. Kalau kuisnya benar, semuanya jempolnya diangkat sambil apa? Sambil senyum. Iya, sambil senyum yang paling manis. Tetapi kalau salah, silahkan jempolnya seperti ini dan ekspresinya harus sedih, sesedih-sedihnya sampai nangis ya. Oke. Dimulai dari yang pertama. Memusuhi teman saat tidak mau diajak bermain bola. Benar atau salah ya? Memusuhi teman saat tidak mau diajak bermain bola. Oke, luar biasa. Semuanya jempolnya ke bawah, berarti jawabannya iya, tepat sekali. Jawabannya salah. Ya, jangan sampai ini memusuhi teman saat tidak mau diajak bermain bola. Nanti kalau sudah masuk sekolah harus menghargai teman-temannya ya. Kalau tidak mau diajak main bola, ya sudah, biarkan, silahkan main sendiri, cari teman lagi. Berikutnya, meminta maaf pada teman karena tidak sengaja telah menyinggung perasaannya. Benar atau salah? Oke, mana ekspresinya? Luar biasa, luar biasa. Iya, meminta maaf pada teman karena tidak sengaja menyinggung perasaannya adalah sikap yang tepat, sikap yang benar. Itu harus kita praktekkan sehari-hari anak ya. Kalau merasa ini sudah menyinggung temannya, minta maaflah. Dengan minta maaf tidak merendahkan harga diri kita, justru dengan meminta maaf kita menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang hebat. Berikutnya, hanya bermain dengan teman yang berasal dari satu daerah saja. Karena Faiz besar dari Surabaya, jadi Faiz mau bermain dengan yang dari Surabaya saja. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah ya. Seharusnya apa? Seharusnya kita bermain dengan semua teman-teman kita meskipun berasal dari daerah lain. Iya, terima kasih anak-anak hebat. Selanjutnya, iya, membiarkan teman bermain sesuai dengan hobinya. Delisa suka menggambar, jadi Delisa menggambar aja nih. Kemudian Halwa suka menyanyi, Halwa menyanyi aja. Faiz suka apa lagi ya? Membaca, Faiz juga membaca aja. Benar atau salah ya sikap ini ya nak ya? Benar. Iya, ini adalah sikap yang benar. Membiarkan teman bermain sesuai dengan hobinya. Nah, sekarang untuk anak-anak di rumah yang sedang menonton program ini, khususnya anak-anak kelas 2, Bu Mida punya tugas untuk kalian. Silahkan anak-anak hebat nanti membuat tabel seperti ini, terdiri dari nomor, nama, jenis kelamin, makanan favorit, dan hobi. Loh, kita disuruh apa Bu Mida? Silahkan kalian mewawancarai teman kalian. Namanya misalnya ini, oke, Halwa. Halwa, ini Bu Mida tulis Halwa, jenis kelaminnya perempuan. Makanan favoritnya Halwa apa? Apa Halwa? Buah. Oke, sehat sekali ya, suka buah ya. Bu Mida tulis makanan favoritnya buah. Hobinya apa Halwa?
Menyanyi secara diam-diam. Oh, menyanyi secara diam-diam. Apa itu? Menyanyi. Oke, hobinya bernyanyi. Kemudian nomor 2, misalnya ini Pasha. Oke, Bu Mida tulis Pasha. Jenis kelaminnya laki-laki. Makanan favoritnya Pasha apa? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Suka nasi goreng. Hobinya Pasha apa ya? Main bola. Apa? Main bola. Bermain bola, luar biasa, suka tendang-tendangan ini berarti. Contohnya seperti itu. Lalu lagi, satu lagi, misalnya ini Faiz. Bu Mida tulis Faiz, jenis kelaminnya laki-laki. Makanan favoritnya apa Faiz? Bingung ini. Mie goreng. Mie goreng. Oke, mie goreng. Tapi tidak boleh sering-sering ya, karena kurang bagus untuk kesehatan ini. Nah, Bu Mida tulis makanan favoritnya mie goreng. Hobinya Faiz apa ini? Hobinya apa? Oke, mungkin hobinya Faiz membaca atau menggambar, seperti itu ya. Nah, silahkan anak-anak di rumah bisa menuliskan ini. Tidak terasa kita sudah sampai pada kesimpulan di pertemuan kita hari ini. Yang pertama, keberagaman dapat kita temukan di sekolah. Beberapa keberagaman dapat dilihat dari jenis kelamin, warna favorit, asal daerah, hobi, makanan, dan agama. Sebagai makhluk sosial, kita harus menghargai adanya keberagaman ya. Karena kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Dari agamanya sudah berbeda, dari hobinya berbeda, hargailah keberagaman itu sebagai wujud bahwa kita telah melaksanakan semboyan dari negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak hebat, tidak terasa 30 menit Bu Mida sudah menemani kalian belajar. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, dan di PPKM yang sudah turun level ini, Bu Mida berpesan kepada kalian untuk tetap tidak lengah, tetap menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker saat bepergian, mencuci tangan secara teratur, dan tetap jaga jarak, jangan sampai berkerumun ya, tetap jaga kesehatan. Nah, itu tadi yang bisa Bu Mida sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya tetap berada di sini ya, di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Bu Mida akhiri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.